Kalau kita lihat dari luar angkasa, bumi itu kelihatannya damai banget ya. Kayak sebuah oasis biru yang tenang di tengah gelapnya jagat raya yang begitu luas dan dingin. Kedengarannya puitis banget kan? Tapi tunggu dulu, di balik semua ketenangan itu, ada kenyataan yang jujur aja jauh lebih kelam. Keindahan yang kita lihat ini bukan hasil dari sejarah yang damai. Justru sebaliknya, ini cuma jeda singkat dalam sebuah sejarah yang isinya kekerasan brutal. Nah, sekarang gimana kalau kita coba kupas lapisan ketenangan ini? Kita lihat apa sih yang sebenarnya ada di baliknya. Kita bakal jalan-jalan kembali ke masa lalu, ke sebuah masa di mana bumi itu, wah bener-bener beda, tempat yang sama sekali nggak akan kita kenali. Oke, perjalanan kita ini mulainya bukan dengan sesuatu yang sunyi atau tenang, sama sekali bukan. Justru, ini semua dimulai dari sebuah ledakan kosmik yang gila-gilaan. Kematian sebuah bintang raksasa yang justru menaburkan benih-benih kehidupan ke seluruh penjuru alam semesta. Luar biasa ya. Coba deh pikirin, semua yang ada di sekitar kita, planet tempat kita berpijak, bahkan udara yang kita hirup, itu semua berawal dari kehancuran. Kehancuran dahsyat sebuah bintang miliaran tahun lalu. Jadi, bisa dibilang, kita lahir dari kehancuran. Coba bayangin deh, sebuah dunia tanpa daratan sama sekali. Gak ada lautan, gak ada langit biru. Yang ada cuma samudra magma yang mendidih non-stop. Itulah bumi di zaman Hadean. Atmosfernya tebal, beracun, dan yang paling penting, gak ada oksigen sama sekali. Dan di tengah semua kekacauan itu, terjadilah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah planet kita. Sebuah tabrakan raksasa yang, percaya atau enggak, melahirkan bulan kita. Kenapa ini penting? Karena tanpa bulan, satelit setia kita ini, poros bumi bakal goyang-goyang gak karuan. Iklimnya bakal jadi super ekstrem dan kehidupan, ya mungkin gak akan pernah ada. Oke, jadi setelah lautan api itu akhirnya mereda dan bumi mulai mendingin, babak baru pun dimulai. Dan babak ini nggak kalah dramatisnya loh. Kita beralih dari dunia api ke dunia air. Ini jadi panggung buat kemunculan kehidupan pertama yang jujur aja aneh dan sama sekali nggak terduga. Jadi uniknya, kehidupan itu nggak dimulai di bawah sinar matahari yang hangat, kayak yang mungkin kita bayangkan. Bukan. Kehidupan pertama justru muncul di kegelapan abadi, di dasar samudra. Organisme-organisme pertama ini, yang cuma satu sel, mereka hidup bukan dari cahaya, tapi dari energi kimia yang keluar dari perut bumi. Keren kan? Dan disinilah ironinya. Oksigen. Ya, udara yang kita hirup setiap detik untuk hidup, dulunya itu racun mematikan. Jadi ketika bakteri purba ini mulai membuang oksigen, itu justru memicu kepunahan massal pertama di planet kita. Hampir semua kehidupan awal musnah karena nggak bisa beradaptasi sama atmosfer baru yang tercemar oksigen ini. Gila ya? Nah, dengan atmosfer baru ini, kehidupan meledak. Benar-benar meledak dalam keragaman. Planet kita jadi semacam laboratorium evolusi raksasa. Ini adalah awal dari zaman para monster. Dan siklus penciptaan kehancuran pun jadi makin cepat. Coba bayangin lautan purba yang hangat. Dalam waktu yang secara geologis cuma sekejap mata, kehidupan bereksperimen dengan kecepatan yang luar biasa. Semua cetak biru atau blueprint hewan modern yang kita kenal sekarang itu pertama kali diletakkan di sini, di tengah lautan yang isinya makhluk-makhluk yang aneh dan jujur aja menakjubkan sekaligus menyeramkan. Dan setelah jutaan tahun evolusi, muncullah para raksasa, dinosaurus. Mereka berkuasa selama 150 juta tahun. Lama banget. Tapi kekuasaan mereka berakhir gitu aja dalam sekejap. Sebuah asteroid, lebarnya 10 km, menghantam tempat yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung Yucatan. Energinya setara miliaran bom nuklir. Dan dalam sekejap, rantai makanan global hancur lebur. Tapi di tengah semua kehancuran itu, ada penyintas yang nggak terduga. Mereka muncul dari bayang-bayang. Makhluk-makhluk kecil berdarah panas yang selama ini hidupnya sembunyi-sembunyi karena takut sama dinosaurus. Ya, mamalia, nenek moyang kita. Merekalah yang akhirnya mewarisi bumi dan siap buat nulis babak selanjutnya. Dan sekarang, kita sampai di era kita sendiri. Zaman kita. Sebuah era di mana muncul kekuatan geologis yang benar-benar baru. Tapi kali ini, terornya bukan datang dari luar angkasa. Terornya lahir dari dalam, dari kita sendiri.
Dalam waktu yang sangat singkat, kalau kita lihat dari skala waktu geologis, cuma satu spesies, yaitu kita, Homo sapiens, berhasil mengubah planet ini lebih dari kekuatan alam manapun selama jutaan tahun. Kita mengubah iklim, kita merombak ekosistem, kita bahkan meninggalkan jejak radioaktif permanen di kerak bumi. Itu kekuatan kita. Ini artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah 4,5 miliar tahun planet ini, ada satu spesies yang punya kekuatan untuk memusnahkan dirinya sendiri dalam skala planet. Cuma butuh satu kesalahan, satu tombol yang ditekan, dan peradaban seperti yang kita kenal bisa berakhir. Jadi, sementara ancaman-ancaman kuno kayak gunung berapi super masih tertidur di bawah kaki kita, ancaman yang paling nyata dan paling mendesak sekarang justru datang dari kita sendiri. Dulu, planet ini yang mengancam kita. Sekarang, gantian, kita yang jadi ancaman buat planet ini. Jadi, terus gimana? Apa arti semua sejarah yang luar biasa sekaligus menakutkan ini buat kita? Kita ini kan penghuni baru di planet ini, tapi sekaligus jadi yang paling kuat. Jawabannya mungkin ada di koneksi kita yang paling dalam. Kita itu bukan cuma hidup di bumi, kita adalah bumi itu sendiri. Setiap atom di tubuh kita, karbon di otot, kalsium di tulang, besi di darah, semuanya itu adalah debu bintang, sisa-sisa dari bintang yang meledak miliaran tahun yang lalu. Artinya apa? Lewat kesadaran kita sebagai manusia, debu bintang yang tadinya mati, meledak, dan tersebar itu sekarang bangkit lagi. Debu itu sekarang bisa berpikir, bisa bermimpi, dan yang paling penting, bisa bertanya, dari mana semua ini berasal? Sejarah bumi, kalau kita lihat lagi, adalah cerita tentang kehancuran dan kebangkitan yang berulang-ulang. Dan sekarang, giliran kita yang menulis babak selanjutnya. Pertanyaannya adalah, kita mau jadi apa? Apakah kita akan jadi penjaga untuk oasis kosmik satu-satunya yang kita punya ini? Atau kita justru akan jadi teror terakhir dalam kisahnya yang panjang? Pilihan itu ada di tangan kita semua.